sebagai yang berhak, yang punya kakak, nanti pasti akan dikasih nanti. Yang ingin dari Aceh ini masuk di sini namanya Jangki. Kadueta tetap di Kadueta. Silakan kembali. Segera pulang. Silakan kembali. Sekarang juga saya perintahkan segera kembali. Balban yun. Bisa. Saya mau Kapolsek sebentar sampai bagian dinas. Saya mengundang Pak Camat sekarang ini untuk hadir membahas apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu sekarang ini. Ya. Ini rakyat atau pendatang? Rakyat. Duduk kasar-kasar kena corona. Iya, ini tidak ada nama. Maksud tidak ada nama yang datang ini setelah ditempel. Terus kenapa datang lagi? Baru ngecek memang ada sudah. Oh, ada nama. Kalau sudah ada nama langsung pulang. Kalau sudah ada nama silakan pulang. Kalau yang tidak ada nama nanti kakaknya. Kalau memang Anda sebagai yang memang kriterianya mendapat, pasti akan dapat. Ya. Tapi tolong juga nanti menjadi sadar diri juga. Jangan masuk-masukkan orang lain dari desa lain, tidak boleh ketahuan. Tidak ada demo-demo. Kalau demo saya bagian dinas sekarang. Sebelum ajukan pencairan tempel dulu sama masyarakat dia. Kalau ada yang tidak punya nama, dimuat keluar. Dan dia SK kontrak sudah keluar. Gajinya sudah terhitung. Yang kontrak gurus. Contoh tak? Nah, dia kita harus kasih keluar. Sebaliknya ada yang belum punya nama, tidak ada satu pun yang tidak boleh. Satu pun tidak boleh. Jangan 102 dulu. Satu pun tidak boleh, harus muat karena itu adalah perintah presiden. Langgar aparat kena, kepala desa dan kebawah. Makanya sengaja saya undang Pak Camat. Saya selaku tokoh masyarakat di Kadueta. Mudah-mudahan sebentar ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Camat dan kita kerjakan sehingga masyarakat ini merasa puas. Ya toh? Intinya harus dapat. Itu. Tidak ada rakyat satu pun, saya sudah bilang, satu pun tidak boleh ada yang tidak dapat kalau memenuhi syarat. Artinya dia tidak aparat desa, tidak BPD, tidak kader posyandu, tidak kontrak, tidak pegawai negeri, tidak TNI Polri, tidak orang kaya punya toko kayak ini, tidak boleh. Dan kalau dia hanya punya rumah batu, dia hidup susah dia terima. Kan tidak semua orang punya rumah batu dia hidup ada semua, belum tentu. Kita lurus saja. Apalagi abang mama dong susah harus. Itu ya, tidak rumit di Maturan ini. Asal ada kesadaran pemerintah. Jadi aturan jelas-jelas saya bilang. Pegawai negeri yang lulus kontrak juga kemarin hilang saya bilang. Hari ini hilang. Lalu yang tidak ada betul muat. Lalu ada indikasi ambil orang dari luar desa ketahuan karena saya ada suruh kepala desa. Kakak seluruh yang kerja kerja di Hamil, kerja yang surat di Hamil bahwa kakak itu sudah dapat. Kalau Hamil munculkan lagi nanti Hamil yang kena. Sekarang semua kepala desa yang dari kota itu kerja ke Hamil surat di Hamil. Kalau Hamil mulut lagi orang dia mulut, Hamil sengaja dia kena. Karena Hamil ada apa? Naik sampai 700 kakak. Selidiki orang kerja pun dari Wajewa saja. Surat di kepala desa di Wajewa. Supaya ada pendobelan. Maka saya bilang tempel sebelum posting. Nyata ada masalah begini. Kalau sudah selesai hari ini, habis sudah. Baginya tidak.
Bakril. Jalan hapus saja Bapak cukup, tidak perlu yang lain jalan. Kasih itu. Jadi pasti sudah selesai. Ini tadi yang begitu tidak bisa ditipu. Ini wartawan saya bawa. Supaya terkena tipu-tipu sih Pak. Kan ada juga yang titik-titik dari desa lain. Oh, saya tahu nanti. Karena antar kapal desa saya suruh bersurat ini saya bilang tidak bisa tipu. Bahaya, kita angkat langsung di polsek dulu. Kau penipu juga. Kau bikin kisah pemerintah. Dua itu kalau memang bisa kita cek, kita kumpulkan orangnya sesuai yang kurang itu, apakah memang betul kriterianya atau tidak, bisa kita tidak. Aku titipan ini, saya dengar info nih. Ada main TV dari desa lain, Bang. Nanti bagi-bagi hasil. Oke. Ada hasil. Mungkin tidak terjadi di sini, mungkin di desa lain. Ya mudah-mudahan di sini dan juga Kalau terjadi itu supaya ya, jadi kita acuan. sikat gitu aja nanti ya. Gampang saja, jangan artinya memperkeruh masalah di tengah. Cuma dipakai demo yang tidak bagus, melanggar corona. Jadi dapat BLT EPKH sama BLT non tunai exit. Tinggal ini layak dah. Ya. Jadi Taju sekarang lagi sortir mahasiswa. Semua mau dapat. Tengah berlaku namanya. Sehingga apa? Semua bisa terakomodir. Jangan sampai macam tadi ada demo, ya kan? Tidak tahu yang menggerakkan siapa, apakah spontanitas. Tapi yang jelas tadi malam saya sebagai tokoh masyarakat menyampaikan, besok pagi saya akan undang Pak Camat untuk mungkin berkoordinasi secara lintas pimpinan kepada bawahan dengan Pak PLT, tidak mungkin saya, karena saya berlaku sebagai tokoh masyarakat. Nah, itu makanya etika kita dipakai, sopan santun kita dipakai. Jadi ini juga sebagai acuan Bapak Camat, karena keamanan kemarin tidak kondusif, saya harus melangkah, harus mengunggah Bapak Camat. Setelah kita tahu beberapa hari ini ada yang tidak ada nama, maki-maki, terus pulang sudah ribut di rumahnya sana, di kampungnya sana. Terus ada sarjana atau mahasiswa yang sudah memposting di FB. Nah ini saya nggak tahu, mudah-mudahan ada sarjana atau mahasiswa itu di dalam sini sekarang ini. Itu tidak pantas, tidak. Ya, saya sebagai tokoh masyarakat yang ada di Gazeta, ya, tidak etis. Kalau kita mau menyelesaikan masalah bukan dengan di media sosial. Itu. Ini gambaran Pak Camat yang terjadi di Gazeta. Sudah diposting di FB bahwa kepala desa pon kiri kanan. Nah kalau tidak dijual ini mau bagaimana lagi? Berjalan di atas bukan pengusaha ini, bisa dia merangkak dari nol. Ya,
Jadi mau tidak mau bekerja sama dengan tokoh. Saya rasa semua kepala desa begitu. Jadi contoh untuk di Sumba Barat Daya ataupun di utara 21 desa sehingga 20 desa lainnya nggak boleh terjadi seperti ini. Ini tidak akan disalahkan. Pemerintah tidak salah, rakyat juga tidak salah. Semua ini karena proses. Hanya satu yang kita inginkan adalah supaya antara hal-hal yang menginginkan. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Oke, kita langsung saja. Saya mau tanya, ini tim COVID juga hadir? Hadir ya? Karena tim COVID juga adalah bagian dari perangkat desa dan seluruh desa. Ada terlibat semua. Tapi Babin Kaptimas juga diundang. Ya, karena waktu ya. Tapi ke depan hal-hal ini itu malah kalau dari sisi keamanan di mereka, kita harus connect dengan mereka. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Walaupun kita orang pintar sekarang, tapi karena panasnya matahari kita lupa pintar. Kita lupa bahwa kita orang akademis, kita mahasiswa. Kita adalah orang yang jadi tokoh, yang dipanut, diteladani, digugu dan didiri. Baru hari pendidikan nasional kemarin ini tanggal 2 ya, ingat Susuntulono menjadi teladan dan keturian yang menjadi depan. Ini dia mengkaza kita harus menjadi orang yang betul-betul ditiru dan digugu oleh banyak orang. Dan faktanya semuanya ada cerita belakang. Yang ada adalah nafsu, angkara murka. Tidak orang ngerti juga bisa kebalik. Kenapa? Situasi mungkin ada masalah rumah tangga, ada tidak enak karena kita bohong. Tidak seragam itu menghasilkan api membara. Kalau sudah api membara, risiko akan terjadi bentrokan fisik. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi saya minta untuk mereka, bapak mama, sebagai tokoh, selain mungkin bagian dari aparat, bagian dari BPD, Pak Dami dan teman-teman bapak, saya mau untuk coba merubah mindset orang Kaguyata ini untuk menjadi teladan. Banyak orang pintar di Kaguyata, saya punya evaluasi kok. Hanya masalah perasaan yang tidak dikendali aja, hati. Lalu kita mindset yang saya bilang, ini bahasa Inggris ini. Settingan pikiran kita itu set, mind itu pikiran, mindset. Jadi settingan pikiran kita ini, susunan pikiran kita ini yang selalu negatif. Akhirnya sebelum melangkah, kita bilang, oh dia ini, padahal tidak. Harusnya diam dulu, gitu, jalani dulu, telusuri dulu. Saya contoh, sudah ditempel, jangan kita langsung negatif. Karena tujuan ditempel, saya sudah on-kan di Facebook, saya sudah on-kan itu surat di WA Group. Semua orang baca sebenarnya, karena sudah rata-rata tiap dusun, tiap RT, pasti ada main Facebook. Di berita semua Barat Daya oleh wartawan. Surat saya jelas. Tempel prosesnya adalah setelah verifikasi, musyawarah, tetapkan itu BLT, lalu keluarkan perkades, peraturan kepala desa tentang penerimaan BLT, tempel sebelum posting. Kenapa? Kalau andaikan ada yang tidak terakomodir setelah ditempel, maka itulah tujuan tempel supaya kita masuk. Kalau memenuhi syarat. Sebaliknya, ada mungkin yang tidak sesuai aturan, dia pegawai negeri, dia kontrak, dia honor, dia aparat, TNI Polri, pensiunan yang masih dapat uang itu tidak boleh. Kalau dia harus kita keluarkan. Terlebih-lebih adik-adik kita yang lulus kontrak kemarin, yang baru kemarin di APL, nah ada sampai selama ini terdata dia. Keluarkan sudah, kan dia sudah ada SK. Mulai bulan ini terhitung dia digaji oleh negara 1650. Kalau dia nekat, ya sudah berhenti dari kontrak, terima BLT. Begitu pun aparat sampai Hansi, resiko sudah. Walaupun 100.000 per bulan, itu loh. Makanya kepala desa dan teman-teman lain pilih-pilihlah segitu saudara-saudara Hansi atau RW, caranya lah untuk bagaimana mereka itu dihargai juga. Lalu siap dari sisi regulasi, bisa nggak dinaikkan dari 100? Cari aturannya, konsultasi pendek. Pak, masa 100.000 per bulan? Orangnya dulu sehitung. Di Bekaris, walaupun PT, Bapak BPD, tolong selalu baca-baca aturan. Kalau ada peluang membantu orang hidup, bantulah dia. Jangan hilangkan aturan sengaja tidak tahu, tidak boleh. Kita bantu sesama itu kan bukan hitung uang negara. Saya kasih contoh sama. Saya masuk pariwisata dulu, pegawai.